orang mengira bahwa kecerdasan seseorang itu bersifat tunggal, yakni dalam satuan IQ atau Intelligence Quotient, seperti yang selama ini telah kita kenal. Namun, dampak negatif atas persepsi ini adalah siswa yang rendah kecerdasan akademik tradisionalnya, yakni matematika dan verbal, seakan tidak dihargai di sekolah dan masyarakat luas. Kini, tradisi yang sudah berlangsung hampir seabad tersebut sudah terbongkar dan terkuaklah bahwa ternyata kecerdasan manusia itu banyak rumpunnya. Hal ini telah dibuktikan oleh psikolog terkenal dari Harvard University Amerika, Profesor Howard Gardner, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, mengenai teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, berangkat dari hal tersebut, tentu akan ada banyak manfaat jika kita dapat mengetahui macam-macam tipe kecerdasan. Yuk, kenali lebih jauh mengenai 8 kecerdasan tersebut. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca, jago debat dan pidato, suka melontarkan humor dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Saran profesi yang cocok untuk seseorang yang memiliki kemampuan ini adalah orator, pengarang, penulis, wartawan, penyiar, pengacara, editor, translator, pustakawan, dan pembawa acara. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematis ini bisa dilakukan dengan permainan analisis, berhitung, pergi ke museum, ilmu pengetahuan dan sains, misalnya planetarium. Pekerjaan yang cocok jika memiliki kecerdasan ini adalah ilmuwan, akuntan, programmer, auditor, akuntan, ahli statistik, analisis data, ahli ekonomi, teknisi, guru IPA atau fisika, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, dan tekstur. Kemampuan spasial visual dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh arsitek, penulis, seniman, dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual memiliki kemampuan mengingat atau memori dan penalaran logika yang baik. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, insinyur, surveyor, perencana kota, seniman grafis, fotografer, guru kesenian, pilot, pematung, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Untuk kalian yang memiliki kecerdasan ini, pasti senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Kalian dapat membantu memaksimalkan kecakapan ini dengan mengikuti les tari, klub olahraga, bermain lempar dan tangkap benda, menjaga keseimbangan saat berjalan, atau bermain teater. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah dengan berbagai pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Pekerjaan yang cocok untuk seseorang yang mempunyai kecerdasan ini adalah penyanyi, pencipta lagu,
DJ, musikus, pembuat instrumen, tukang stem piano, ahli terapi musik, insinyur studio musik, dirijen orkestra, guru musik, dan lain sebagainya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana seseorang mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri, dia bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang penulis, ilmuwan, dan seorang filsuf. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Selain intrapersonal, kecerdasan interpersonal atau keterampilan sosial juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkannya nama-nama hewan, tanaman, alam semesta, mengoleksi serangga, daun, batu, atau kerang, mengajak anak ke alam terbuka, mengamati hewan-hewan, dan memelihara binatang peliharaan. Nah, setelah kita belajar dan sama-sama tahu tentang kecerdasan majemuk ini, harapannya adalah kita mulai bisa menilai diri sendiri dan mampu menemukan jalan menuju masa depan yang cerah tanpa harus menilai kecerdasan orang lain melalui satu sisi saja. Karena kecerdasan itu multidimensional, banyak cabangnya. Jadi, tidak ada individu yang bodoh, setiap individu mempunyai rumpun kecerdasan masing-masing.